Pada malam hari ini tema kita ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai regulasi terkait dengan produk pendanaan PPH, dan juga yang lagi adalah mengenai standar syariat Islam terkait halal dan haram. Sebagaimana acara pada malam pertama kemarin, kita akan lebih banyak nanti berdiskusi karena hal yang akan dibahas ini sebenarnya sudah pernah bahas dulu latihan pertama gitu. Latihan pertama kemudian sekarang kita refreshing, kita mengingat kembali mengenai apa saja yang memang penting bagi kita untuk kita ketahui sebagai bekal untuk menambah kompetensi kita dan kemampuan kita dalam pelaksanaan pendampingan PPH kepada pelaku usaha ini. Pematerinya untuk yang pertama adalah saya sendiri mengenai regulasi dan kebijakan terkait pendampingan proses produk halal. Lalu kemudian nanti materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasbiallah mengenai standar syariat ya, aturan syariat mengenai produk halal. Saya untuk share screen Bapak-bapak, Ibu-ibu. Enggak, Mang. Ini yang tampilkan adalah keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya, keputusan Kepala BPJPH 33 tahun 2022. Ini termasuk yang baru di-share ke grup kami baru beberapa hari yang lalu. Dan ini merupakan salah satu regulasi yang paling baru terkait sertifikasi halal secara umum ataupun khususnya mengenai lapangan yang memang ada di dalam ya, tentang mekanisme self-declare, pernyataan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Dan disinilah ladang kita, di sini tempat kita untuk melakukan usaha. Sebagai flashback, landasan dari apa yang kita laksanakan sekarang awalnya berangkat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hanya saja pada Undang-Undang 33 Tahun 2014 itu belum ada mekanisme mengenai self-declare. Hingga akhirnya undang-undang tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baru ketika munculnya Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal di sini di pasal 48 di sini dinyatakan beberapa Undang-Undang Nomor 33 tentang produk halal, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5604 diubah sebagai berikut. Jadi pasal 48 ini menambahkan regulasi mengenai self-declare. Bahwasanya dalam pasal 4, di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal, yakni pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi atas dasar Undang-Undang Cipta Kerja ini, akhirnya Undang-Undang JPH itu ditambah satu pasal, diantaranya adalah pasal 4A yang di sini menyatakan untuk pelaku usaha mikro dan kecil kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Terus pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi
atas dasar Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang tujuan adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mempermudah pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha untuk unit usaha yang mikro dan kecil diberikan kemudahan dengan cara melakukan sertifikasi halalnya melalui pernyataan pelaku usaha yang sudah pernah kita lakukan kemarin. Karena memang di lapangan memang banyak permasalahan yang muncul dari sertifikasi halal ini. Saya pun ketika berdiskusi dengan Dinas Koperasi, di Dinas Koperasi Jawa Barat itu ada program gubernur One Pesantren Produk. Kami pernah ngobrol dengan salah satu pejabatnya, berbicara tentang itu. Beliau bercerita tentang programnya itu One Pesantren One Product. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mencapai ekspor, barangnya sudah diekspor. Cuma memang masalah yang dihadapi oleh para peserta itu ternyata banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal itu kan berjalannya baru beberapa tahun belakangan ketika Ridwan Kamil jadi ini. Selama 2 tahun belakangan ini, nah salah satu masalah yang memang menjadi permasalahan mereka itu adalah mengenai sertifikasi halal. Karena memang proses yang lama sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebelumnya itu kan berarti pelaku usaha itu harus mengajukan, terus kemudian harus diaudit, terus kemudian prosesnya lumayan lama hingga akhirnya banyak dari peserta OPOP itu yang beliau ceritakan, ini mereka tidak memiliki sertifikasi halal, sehingga akhirnya ketika ada produk yang memang ini layak untuk ekspor, tapi ternyata ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, salah satunya ini. Jadi adanya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan sertifikasi halal ini permudah untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau yang kita kenal dengan self-declare. Nah gitu. Ini Undang-Undang Cipta Kerja pasal 48 yang mengubah Undang-Undang JPH yang ditambahkan dengan pasal 4A. Lalu kemudian aturan dari yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan perubahannya hanya simpel, hanya tambahan satu pasal ini, satu pasal dengan 2 ayat. Yang kedua itu berdasarkan standar halal. Nah, penjelasan mengenai ini pasal baru ditambah ini kemudian dibahas lebih detail melalui peraturan pemerintah. Nah, ini melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Nah, adanya bapak-bapak dan ibu-ibu, landasan hukum terbentuknya pendamping PPH itu adalah peraturan pemerintah ini 39 tahun 2021. Nah ini, jadi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pada bagian ke-7, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dari sinilah kemudian di pasal 79 dikatakan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Ayat ini masih sama dengan ayat yang tadi ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian ayat kedua baru di sini ada penjelasan lebih detail. Itu pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria yang pertama, produk yang dihasilkan itu tidak berisiko.
lalu kemudian bahan atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, sehingga kita bisa melihat nanti ada peraturan yang lebih detail lagi mengenai bahan apa saja yang harus ada sertifikat halalnya dan bahan apa saja yang memang dikecualikan dari sertifikat halal. Ada. Nah, hal-hal yang kira-kira sederhana, bahan adalah bahan alami yang tidak beresiko, maka itu bisa langsung diloloskan. Atau kalau misalkan bahannya itu masih merupakan bahan olahan, namun sudah ada sertifikat halalnya, maka itu sudah masuk ke dalam kategori ini. Jadi yang pertama dilihat dari produknya tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Lalu kemudian yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalannya itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Nah, lalu kemudian pada ayat ketiga, ternyata pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Ini ayat 3 ini sama dengan ayat 2 yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Penjelasannya ada dalam ayat 4. Standar halal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 paling sedikit terdiri atas 1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan juga proses produk halalnya, adanya pendampingan PPH. Nah, pada ayat 4 poin B inilah posisi bapak-bapak, posisi ibu-ibu legal secara hukum. Jadi landasan kita bekerja itu adalah ini. Jadi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 pasal berapa ini? Pasal 79 ayat 4 yang poin ke B. Itu adanya pendampingan PPH. Lalu kemudian aturan yang ada dalam PP ini kemudian juga lebih rinci lagi dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021. Nah, ini peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa untuk mengakses peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 ini karena aturannya lebih detail daripada yang lain. Kalau yang lain yang tadi disebutkan dari awal dari Undang-Undang JPH, terus kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 itu tidak banyak membahas, hanya menjadi landasan hukum bahwasanya kita itu legal, apa yang kita laksanakan ini legal secara hukum. Namun aturan yang lebih detailnya bisa kita baca dari dua aturan. Yang pertama adalah ini, nomor 5 ini, Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021, dan satu lagi yang sedang saya buka ini. Yang tadi dibuka di awal yaitu keputusan Kepala BPJS nomor 2022. Nanti file ini akan di-share biar bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan kajian, bisa membaca apa saja yang memang perlu untuk diperhatikan. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Terus peraturan Menteri Agama nomor 2021 ini yang penting kita perdalami gitu. Yang penting untuk kita perdalami. Di sini memang membahas secara detail bagaimana proses pendampingan PPH dilakukan. Sehingga dimulai dari bagaimana pendaftaran siapa saja, lembaga apa saja yang berhak untuk melakukan pelatihan, kemudian apa fungsi dari ini, terus bagaimana penerbitan nomor registrasi, terus apa kewajibannya. Di sini ada tentang organisasi masyarakat, terus kemudian ada perguruan tinggi, ya termasuk diantaranya kami, terus kemudian di sini mengenai pendampingan proses produk halal,
apa saja persyaratan bagi pendamping PPH, terus kemudian bagaimana pelaksanaan pendampingan proses halal, terus kemudian tentang pelatihannya ini juga bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah melaksanakannya pada bulan tahun lalu, pada Desember yang lalu. Terus kemudian ini mengenai pendataan, registrasi dan pendataan dan registrasi pendamping proses produk halal. Ini aturannya cukup banyak. Detailnya ada 17 halaman. Namun ini lebih kepada ya aturan secara umum, tidak sedetail apa yang akan kita bahas pada peraturan yang pertama kali saya buka, yaitu keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022. Itu yang terbaru dan itu yang paling detail. Kalau ini yang putusan Menteri Agama itu kan hanya mengatur secara umum saja. Kalau yang ini yang keputusan PH dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 30 tahun 2020. Di sini penjelasannya sangat detail, bahkan di sini juga dicantumkan tentang bahan apa saja yang ke dalam kategori bisa diloloskan di dalam pendampingan PPH. Maka kita lihat dulu dari atas. Memutuskan, terus kemudian menetapkan keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal, lalu kemudian sertifikat halal itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Persyaratannya adalah dia usaha yang produktif, memiliki hasil penjualan tahunan dengan kriteria produknya tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya, dan juga proses produksi itu dipastikan kehalalannya dan juga dilaksanakan dengan sederhana. Lalu kemudian penjelasan lebih lanjutnya, ada kriteria lain, yaitu memiliki nomor induk berusaha. Terus kemudian hasil penjualan tahunan itu maksimal 500 juta rupiah, dibuktikan dengan pernyataan mandiri. Terus kemudian memiliki lokasi, tempat, dan proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Ketika pelatihan TOT angkatan pertama atau angkatan kedua, gitu, angkatan pertama sepertinya, ada satu pertanyaan yang masuk ketika ada peserta yang bertanya mengenai ada satu tempat yang ternyata dia kalau tempatnya pisah gitu, restorannya itu pisah. Ini di sini menyediakan yang non halal dan di sini tidak. Kita di belakangnya masih ada percampuran. Itu bagaimana hukumnya? Kita harus melihat dulu bagaimana prosesnya. Kalau misalkan ternyata memang satu tempat itu, meskipun dia punya tempat, tapi kemudian dapurnya itu gabung, tempat nyucinya gabung, semacam itu tidak bisa kita berikan sertifikat halal. Tapi kalau misalkan kalau misalkan dia memang hanya memiliki tempat yang halal saja dan memang tidak memproses produk yang tidak halal, maka ya itu sudah aman. Yang jadi masalah adalah ketika dia memiliki produk yang halal dan juga tidak halal, namun ternyata keduanya itu tempatnya digabung, tempat pengolahannya, tempat pencuciannya, tempat pembungkusannya, maka itu tidak termasuk ke dalam kriteria ini sehingga tidak bisa diajukan dalam sertifikasi halal melalui pendampingan PPH ini. Terus kemudian dia memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi, karena memang yang kita tuju adalah usaha mikro dan kecil. Kalau misalkan produksinya lebih dari satu, berarti dia sudah tidak lagi mikro, dia sudah lagi usaha menengah gitu. Lalu kemudian
secara aktif telah berproduksi selama 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Ini kan pernah kita hadapi kemarin ketika awal-awal datanya itu diberikan oleh BPJPH, ternyata di sebagian data itu ketika dilakukan sebagiannya ada yang tidak valid, gitu, ada yang fiktif. Maka karena nanti kita sendiri yang mencari, kita bisa memastikan tentang aktif atau tidaknya unit usaha yang kita tuju. Terus kemudian hal lain, produk yang dihasilkan berupa barang, bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai, rumah atau warung makan. Misalkan di tempat itu ada banyak produknya, maka kan setiap produk itu seharusnya memiliki sertifikasi masing-masing. Kan aturannya semacam itu. Terus kemudian bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal, dan juga termasuk dalam daftar bahan Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi memang di akhir tahun 2021 ketika kita kemarin pelatihan yang pertama kali itu, setidaknya ada 2 regulasi dari Menteri Agama. Yang pertama adalah mengenai bahan apa saja, produk apa saja yang wajib memiliki sertifikat halal. Terus aturan yang kedua adalah bahan yang dikecualikan sertifikasi halal. Ini ada 2 aturan. Aturannya yang pertama 1360 tahun 2021, satu lagi nomor berapa tadi ada di atas tulisannya. Tuh, ada 2 aturan itu yang kita bisa membaca itu, tapi paling tidak yang harus kita baca adalah yang ini. Yang kita baca ini yang perlu kita untuk perdalami. Kemudian poin I di sini disebut tentang bahan-bahan yang berbahaya yang dengan PPH di situ. Cuma untuk membaca detailnya kita harus googling satu-satu. Kita harus buka di Google satu-satu mengenai peraturan Badan Pengawas Obat Makanan nomor 7 tahun 2018. Berarti kita kan harus cari di Google terus apa saja bahan yang termasuk ke situ. Begini nomor 2, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM nomor 9 tahun 2017, larangan memproduksi dan mengedarkan obat tradisional yang mengandung Cyacena L dan Rheum officinale. Terus ini adalah peraturan yang di dalamnya memasukkan bahan-bahan yang memang terang untuk diet yang berbahaya. Lalu poin J, yang bisa dilakukan, yang bisa mendapatkan ini verifikasi halal melalui pendampingan PPH ini, dia telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Nah, inilah tugas kita berada di sini. Terus kemudian jenis produk atau kelompok produk disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali jika berasal dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal. Terus aturan berikutnya menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana yang dilakukan secara manual atau semi otomatis. Terus proses pengawetan tidak menggunakan teknik yang rumit seperti iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, beberapa metode pengawetan. Lalu kemudian setelah melengkapi dokumen sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online, maka mengisi permohonan pendaftaran sertifikat halal, terus kemudian akad ikrar, terus kemudian pengolahan produk, terus kemudian kesediaan untuk didampingi oleh PPH, terus kemudian adanya penyelia halal, kemudian mengisi SJPH yang tadi malam kita bahas, dan juga dilaporkan dengan foto atau video terbaru saat dilakukan prosesnya produksi. Terus kemudian poin kelima ini adalah jenis-jenis produk yang ada di lampiran ini, gitu.
lampiran ini kita bisa baca secara detail apa saja yang memang ya bisa kita, ini adalah lahan kita yang kita verifikasi dan tidak perlu melakukan audit halal. Itu seperti jenis produk susu dan analognya seperti makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, es krim, es susu gitu. Terus lemak, minyak dan emulsi minyak, apa saja minyak edible, minyak kemiri, minyak kelapa mentah, minyak kelapa gitu. Dan daftar ini panjang sekali. Jadi kalau aturannya itu cuma 6 halaman, yang lebih panjang itu daftar bahannya. Daftar bahannya masuk seperti ini: agar-agar kertas, jeli agar, sale pisang olahan, cincau, fermentasi, pickle buah, ya, terus sampai asin, jamur asin, tomat, jagung, wortel, dan detailnya seperti itu. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sedikit materi dari yang bisa kami sampaikan.